Baik pendengar Kardopa, langsung saja live dari gedung DPRD Sumatera Utara. Hari ini hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 ya. Spesial dialog duduk bareng parlemen. Kita akan ngobrol bersama Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumatera Utara dan juga Ketua Fraksi Nusantara dari Partai PKB. Ada Bapak Jera Salim Ritonga SE. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Desi. Kabar gimana? Kayaknya lebih seger kayaknya. Alhamdulillah. Ya, dalam keadaan kopi kita harus segar dong. Tetap segar ya Pak ya. Ya. Tetap segar dan tetap bahagia biar kita sehat ya Pak. Siap. Oke. Jangan lupa juga kita ingatkan pendengar Kardopa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 5M. Jangan lupa untuk kesehatan dan keselamatan kita bersama di tengah kondisi pandemi ini. Dan topik kita hari ini Pak, kita ngomongin tentang infrastruktur yang ada di Kota Medan. Bagaimana di mata anggota DPRD Sumatera Utara. Kita tahu Medan ini merupakan kota terbesar ketiga ya. Ya. Dan kita lihat keluhan masyarakat banyak tentang infrastruktur di Medan sendiri ya Pak ya. Betul. Masalah banjir, hujan dikit aja udah banjir. Terus penggalian di sana sini. Belum lagi mungkin masalah-masalah yang lainnya, masalah jalan Iya. yang sangat 1000 lubang atau juta lubang ya. 1000 lubang, 1000 lubang. Udah gitu suka ditimpa-timpa Pak. Iya. Ya, Pak, ya. Nah, saya pengen tahu nih pandangan Bapak terhadap masalah infrastruktur di Kota Medan khususnya. Tapi kita ngomong luas mungkin Sumatera Utara ya Pak. Iya. Baik, selamat siang pemirsa Kardopa. Saya sangat tertarik ya menanggapi infrastruktur Kota Medan karena memang salah satu kota terbesar nomor 3 di Sumatera di Indonesia. Dan terbesar di Sumatera Utara, di Ibu Kota juga. Ini parameter bagaimana Sumatera Utara itu berkembang atau tidak di Kota Medan dari infrastrukturnya. Bisa kita lihat memang infrastruktur Kota Medan sebenarnya masih banyak ya yang perlu kita benahi ya, kita perbaikin karena memang pertumbuhan kendaraan, pertumbuhan ekonomi itu tentunya perlu dukungan infrastruktur pelayanan terhadap masyarakat. Kita masih banyak melihat ya di sisi lain Kota Medan, di pinggiran itu masih banyak jalan yang berlobang, kemudian jalan yang sempit, dan banyak juga itu terkait ketika hujan, ya banjir mana-mana, nggak nyampe itu setengah jam tuh banjir semua. Makanya Desi bilang tadi Pak, sikit hujan aja udah banjir Kota Medan. Yang parahnya banjir itu di jalan-jalan protokol juga ikutan banjir. Ya di Kota Medan seperti jalan ya depan kantor kita karena juga udah setengah jam aja udah banjir. Udah banjir. Itu dia. Masalah drainase juga yang Desi bilang gali sana gali sini. Ada lagi galian kabel sana sini. Jalan sudah diperbaiki nggak sampai setengah tahun, digali lagi untuk digali lagi. Hancur lagi. Udah gitu Pak, abis gali dibiarin, bukan diberesin. Kalau hujan banjir becek. Licin. Gak ada hujan. Jadi memang becek, gak ada ojek gitu ya Pak ya. Tapi ini kan salah satu programnya Pak Bobi sebagai Wali Kota Medan. Ini programnya salah satunya adalah memperbaiki infrastruktur di Kota Medan. Bagaimana pendapat Bapak dari Komisi B? Ya, kalau saya melihat semangat ya Pak Wali Kota saat ini, Pak Bobi ya, mengenai infrastruktur kita patut apresiasi ya. Memang beliau ini masih baru nih, masih baru, jangka waktunya pun tidak terlalu lama, 3 tahun. Program-program beliau tentang infrastruktur percepatan pembangunan itu saya rasa sudah tepat. Saya mendengar kemarin tidak perlu melalui tender segala macam itu yang membuat waktu terlalu lama. Itu bagian dari strategi bagaimana percepatan pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Medan. Saya melihat semangat itu yang memberikan suasana baru lah ya, semangat baru kepada kita bahwasanya Medan ini dalam waktu 2-3 tahun ini bisa berubah. Terkait dalam hal nanti perencanaan juga jangan lupa nih, jangan nanti kita rencanain buat paret tiba-tiba besok jadi bongkar lagi. Itu harus betul-betul memang sustainable, berkelanjutan, kemudian juga harus dipikirkan terkait kalau dalam hal membangun jalan, kabelnya gimana, ditaruh di mana nih, paretnya juga bagaimana bentuknya, supaya nanti ketika ada misalnya nanti penyambungan kabel tidak mengganggu jalan itu sendiri, tidak dirusaki. Udah dirusaki ditinggalin. Ini jangan seperti itu dia. Gitu. Kalau kerja tanggung jawab ya Pak. Tanggung jawab dong. Jangan meninggalkan jejak yang nggak pasti. Iya. Seperti di daerah lain kan kita lihat aja di tetangga sebelah itu Kuala Lumpur, mereka buat sendiri di jalan itu mereka ciptakan di bawah ada terowongan yang khusus untuk pembuatan kabel drainase. Iya benar. Jadi ketika lebih tertata ya Pak. Penambahan kabel itu sudah dipikirin. Ketika ada misalnya provider baru misalnya untuk teknologi IT udah pakai terowongan itu,
nggak gali-gali lagi itu dia, saya kira seperti itu. DPRD masalah drainase atau jalan-jalan yang berlubang sana lubang sini. Oh ya banyak dong, pasti. Kita ditelepon dari media massa juga seperti itu keluhannya kan. Apalagi nanti dekat-dekat pasar tradisional itu, Ya. nah itu terbiasa itu jalannya hancur semua. Nah, saya lihat malahan kadang sudah jalannya hancur, ya kendaraan tidak teratur, parkir juga tidak teratur, ya aduh. Kalau saya bilang hancur-hancuran dah gitu, kalau bahasa Medannya. Jadi itu harus dibenahi ke depannya. Saya kira seperti itu ya. Betul. Apa yang sudah dilakukan DPRD? Kalau DPRD ya kita dalam hal ini mengusulkan ya kita memang secara tidak langsung ya kepada pemerintah Kota Medan kita melalui Gubernur Sumatera Utara untuk dapat mengalokasikan anggaran melalui dana bantuan ya. Dia ada saat ini namanya BKPSU Bantuan Keuangan Provinsi. Bila perlu itu dialokasikan dalam hal membenahi kabupaten kota khususnya di Kota Medan yang minim infrastruktur. Kita tahu anggarannya kecil ya, sangat kecil karena memang apalagi dalam COVID sekarang ini APBD kita itu menyusut Pak, Bu Desi. Jadi perlu bantuan dari Pemprov terkait belanja infrastruktur untuk pembangunan jalan, jembatan, kemudian drainase dan hal sebagainya yang nantinya ini akan mempermudah akses masyarakat dan pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan masyarakat ke depannya. Dan kita kan ingin masyarakat Medan khususnya ya Pak ya bisa menikmati jalan yang mulus. Otomatis kan ini kalau infrastruktur kita bagus, ini juga bisa menaikkan seperti kayak wisata gitu ya Pak ya. Wisata kota ya. Wisata kota. Ini gimana kita mau berwisata jalannya sendiri gerubak-gerubuk lubang sana lubang sini. Betul. Oke, pendengar Kardopa jangan kemana-mana. Kita lanjut lagi nanti talk show kita spesial dialog duduk bareng parlemen yang bisa disaksikan juga langsung live dari Instagram kita @KardopaFMMedan. Jangan lupa juga dengerin kita via streaming dimanapun berada. Tinggal klik live streaming di www.kardopafm.co.id. Kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Baik pendengar Kardopa, kita kembali lagi di spesial dialog duduk bareng parlemen bersama Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumatera Utara, Bapak Zera Salim Britanga SE. Kita masih ngomongin tentang infrastruktur Kota Medan di mata anggota DPRD Sumatera Utara ya Pak ya. Kita lihat memang masih banyak yang harus dibenahi, banyak PR nih untuk Bapak Wali Kota dan juga DPRD ya Pak ya. Kan DPRD ini menyuarakan suara rakyat, komplain-komplain rakyat tentang jalan-jalan, tentang drainase atau mungkin tentang penanganan banjir bagaimana nih Pak? Saya lihat ini memang ada semacam semangat baru ya dengan wali kota yang baru ya. Apalagi beliau ini kan ada hubungan ya, dengan Pak Presiden ya. Saya rasa nanti ke depannya bisa lebih tanggap di pemerintah pusat membantu wilayah-wilayah banjir di Kota Medan terkait mungkin pelebaran drainase, kemudian pelebaran sungai, kemudian pendangkalan sungai yang perlu digali lagi kan supaya itu. Saya lihat ada beberapa sungai yang sering dikerjain tuh Pak digali gitu. Iya itu mungkin harus bersinergi dengan pemerintah pusat. Karena memang ada wilayahnya itu yang memang kewenangan pemerintah pusat. Jadi oleh karena itu dengan diharapkannya nih Pak Wali Kota yang baru yang masih muda nih yang ada hubungan darah gitu dengan Pak Presiden itu mungkin saya yakin beliau ini bisa berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait penanganan banjir yang ada di Kota Medan itu ya. Karena memang kita lihat memang cukup memprihatinkan sih Pak untuk masalah banjir ini ya Pak ya. Nah ini terkait juga masalah kepentingan publik lainnya tentang transportasi darat. Kita lihat kayaknya sudah mulai ada kemajuan munculnya bus-bus yang sekarang ini punya pemerintah ya Pak. Kayak Transmebidang ya. Transmebidang, kalau di Jakarta itu Transjakarta gitu ya. Nah ini bagaimana pendapat DPRD sendiri? Saya apresiasi ya, saya positif karena ini angkutan massal yang mengurangi dampak dari kemacetan kendaraan pribadi. Tapi memang perlu perbaikan sana sini juga ya, karena memang kalau hanya bus saja yang beroperasi di Kota Medan saya rasa tidak cukup. Harus ada juga angkutan massal yang lebih lebih mengangkut lebih banyak, kemudian juga lebih canggih, lebih nyaman. Seperti di Palembang, nggak jauh-jauh, jangankan Jakarta ya, Palembang sudah ada LRT ya itu. LRT itu light transport itu, jadi dia semacam kereta yang bisa mengangkat memindahkan
manusia dari tempat satu ke yang lain ya. Jadi ini angkutan massal yang sangat luar biasa yang perlu memang harus diterapkan di Kota Medan. Jakarta sudah mulai lagi berjalan, pembenahan juga. Pembenahan. Saya kira itu nanti mungkin ide-ide seperti itu harus memang betul-betul kita implementasikan di Kota Medan supaya nanti kemacetan yang saat ini sangat saya bilang ini karena COVID aja dah. Kalau nggak COVID ini kita kemarin aja jarak 3 km mau setengah jam gitu. Saya kira di ke depan bisa dipikirkan oleh Pak Wali Kota yang baru ini. Oke. Terkait macet tadi Pak, Medan ini kan macetnya sudah semakin hampir mirip Jakarta sih Pak ya. Tapi di jam-jam tertentu sih, pagi, sore. Ini semenjak COVID aja mungkin yang agak longgar. Tapi kayaknya sekarang ini udah mulai macet lagi sih Pak. Ramai lagi ya, sudah ramai lagi. Orang udah mulai bosan di rumah pada keluar-keluar juga Pak. Masalah penanganan macet ini kan terpaut banyaknya protes masalah angkutan umum. Nah, kalau Bapak bilang tadi memunculkan bus-bus yang lebih besar, bagaimana dengan angkutan umum nanti? Yang angkot, kalau Medan bilang angkot Pak. Angkot ya, jadi gini, ada masa transisi itu ya. Saya kira kan kita tidak bisa bertahan terus-menerus seperti hal itu. Saya kira memang harus ada nanti mungkin pemikiran ke depan bagaimana angkot kecil ini para supirnya diberdayakan juga untuk supir bus ya dilatih. Kemudian ada transportasi mengenai kereta api nanti yang LRT juga kalau bisa itu harus mereka juga yang dibina ya untuk mengoperasikannya karena memang saat ini kita sudah terlanjur nih memakai angkot-angkot yang menurut saya memang kadang-kadang ya maaf nih bukan semua sih sebetulnya. Nggak semuanya Pak. Ya, ada oknum supir yang nakal kadang ya. Dia nggak kendaraan amburadul sana sini hingga buat kemacetan gitu loh. Jadi berhentinya suka-hati Pak. Suka-hati, kemudian tidak nyaman, ada copet. Ini kan juga perlu. Artinya Kota Medan ini kan parameter. Ya, ibu kota Sumatera Utara ini Kota Medan. Tahu anak mana nih? Anak Medan gitu. Bukan anak Sumatera Utara tuh. Bilangnya anak Medan. Anak Medan tuh. Nah, jadi mau dari Siantar, mau dari mana Pak? Pasti Medan bahasanya. Jadi dengan wajah Sumatera Utara ini pada dasarnya itu adalah Kota Medan, saya kira sudah harus kita perbaiki lah. Selain memang macet, tata kelola transportasi dari Dinas Perhubungan juga harus dipikirkan. Bersinergi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, terkait seperti terminal amplas yang harus diremajakan, direvitalisasi supaya bisa lebih layak ya. Kemarin kalau nggak salah terminal ini ya, Karo yang baru diresmikan sama Pak Bobi juga. Ya, yang Pinang Baris saya rasa juga harus juga diperbaiki. Nah, jadi saya rasa memang harus ada pemikiran dan revitalisasi terminal ya ke depan supaya terminal ini juga nyaman. Iya benar. Nah, jangan dibuat terminal malah banyak copet dan tadi rawan kejahatan ya. Karena memang saya lihat di Singamaraja ini banyak terminal kecil. Justru itu akan menimbulkan masalah baru, kemacetan baru. Harus ada satu sentral terminal yang mengakomodir semua angkutan. Jadi masyarakat yang ingin naik transportasi umum bus sudah harus ada di sana, tidak lagi berhenti di terminal kecil ini. Justru itu buat macet. Itu yang buat macet ya. Dan harus bersinergi dengan transportasi lain seperti tadi LRT kalau ada. Jadi misalnya untuk kereta api keluar kota harus bersinergi jadi supaya masyarakat itu lagi tidak susah ya mau ke angkutan lain ke tempat lain tidak harus nyambung naik angkot lagi sudah terintegrasi dengan angkutan LRT kereta dengan bus ya seperti itu. Kalau kita kan sekarang ini ada kereta masih yang terbatas ya Pak kereta apinya ya paling ke bandara. Tapi kalau untuk muterin Kota Medan sendiri belum ya Pak. Kayak di Jakarta kan ada tuh udah. Ada MRT sudah terintegrasi dia dengan stasiun bus, dengan stasiun kereta ke bandara, dan stasiun kereta api keluar kota sudah terintegrasi. Saya langsung lihat itu. Iya itu dia. Apa mungkin Medan melakukan seperti itu Pak? Boleh, bisa. Justru saat inilah saatnya ya, yang kita mengejar keterlambatan ya. Karena memang mau kapan lagi tidak sekarang. Saya masih kemarin memang kalau bisa dibilang Medan ini sangat terlambat menuju untuk Medan metropolitan sendiri. Betul. Jadi karena memang arus urban ini kan ke Kota Medan ini kan sudah dari tahun ke tahun meningkat terus. Memang secara dampak ekonomi itu berdampak positif ya, tapi harus diimbangi juga ini dengan transportasi
supaya jangan Medan ini sumpek macet gitu loh. Iya. Jadi stres orangnya. Macet memang sangat. Stres. Kalau sudah stres kita kadang marah-marah tuh. Banyak orang berantem di jalan, Pak. Nah, kita berantem tuh. Apalagi Kalau kalau macet. jumpa sama Ah, becak kan, aduh, jadi kalau marah. supir angkot sama beca, Udah. tanya Tuhan dan dia tahu kapan berhenti, kapan dia belok, kapan dia berhenti. Jumpa inang-inang pula banyak kereta mati kita. Itu dia. Ajak kita. Ajak kita. Berantem di jalan menjadi. Itu dia. Saling mau kejar-kejaran cepet-cepetan ya, Iya, Pak ya. itu dia. Oke, tapi sampai sekarang ini sejauh mana pihak DPRD ini kan DPRD memantau atau ikut terjun langsung mengenai infrastruktur ini, Pak? Ya, kita secara politik anggaran, Mm-mm. tentunya kita mendukung ya. Kemarin memang sewaktu Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara awal menjabat, ini adalah bagian dari konsen dia ke depan supaya ada LRT, MRT menghubungkan Mebinangro. Tapi saya lihat saat ini mungkin belum belum ada implementasinya. Saya nggak tahu kenapa, apakah memang karena anggaran yang kurang cukup atau Belum bagaimana. terrealisasi ya? Belum terrealisasi juga. Padahal itu sangat positif. Kita semangat. Jika itu ada ya luar biasa kan begitu. Bisa kita katakan Medan ini bisa kota yang memanusiakan manusia gitu. Nah, Sumut bermartabat. sungguh bermartabat gitu. Tapi mungkin ya kita dorong dah kalau memang Gubernur Sumatera Utara dan Wali Kota jangan berantem lagi. Saya harap semua ini bukan maju lagi itu. Saling bersinergi kerjasama. Kerjasama Jangan tuh. gontok-gontokan. Apa mungkin DPRD juga terus mendesak aja ke Pak Gubsunya untuk masalah penanganan ini, Pak, infrastruktur ini. Oh iya, kita desak terus. Dan kita kejar, kita tagih, kita berikan masukan, kita beri kritisi yang sifatnya membangun. Karena memang itu janji beliau. Beliau Pak, jangan janji tinggal janji itu gitu. maksudnya. Kita sebagai anggota DPR ini kan menagih janji, Ya. membuktikan hasil kerjanya dengan semua martabatnya. Terkait juga masalah transportasi. Karena Mebinangro ini kan hanya bukan Medan saja. Ada di sini Binjai, Langka, Karo. Jadi yang bisa menggabungkan semua ini, mengintegrasikannya adalah Gubernur Sumatera Utara. Nah, jadi dia yang harus duduk bersama dengan pemerintah daerah, kabupaten kota, apa yang harus kita buat. Duduk bareng ya, Pak. Iya, duduk bareng. Ini pembebasan lahan, kemudian penyediaan lahan, kemudian juga mempermudah izin, dan juga masalah keuangan, ya ngomong dong sama pemerintah pusat. Kita butuh bantuan uang, apakah melalui pinjaman, melalui APBN, itu ya tugas gubernur, bagaimana caranya ini bisa cepat terrealisasi, seperti Biar itu. terrealisasi ya, Iya. Pak. Memang sangat memusingkan sekali masalah infrastruktur ini, Pak. Iya, sangat saya bilang sangat terlambat sebenarnya. Sangat Tapi terlambat. mau kapan lagi nggak sekarang dimulai gitu. Ya, sebenarnya kalau sekarang inilah saatnya kita untuk memulai ini ke depannya ya, Iya, Pak. betul. Tapi kalau ngomong tentang Sumatera Utara sendiri, selain Medan, ini bagaimana DPRD masalah infrastruktur menanganinya? Ya, saya lihat ya khusus Saya kadang iri dengan kota-kota lain, Pak. Oh, iya. Mereka kelihatan bersih, jalannya tertata rapi, Betul. lubang-lubang nggak ada. Di sini lubangnya banyak, Pak. Wah, jadi ini mohon Udah maaf lubang nih. tempel-tempel gitu. Betul. Jadi kita mohon maaf ini bukan mengecilkan Sumatera Utara, tetapi itu fakta. Silakan Desi nanti pergi ke Aceh ya. Itu bagus ya. Nanti kalau kita mau ke Aceh itu jalannya mulus. Tiba-tiba dari Aceh pulang mau ke Medan, Udah gerbuk-gerbuk. perbatasan goyang gitu loh. Itu nandakan itu udah Sumatera Utara tuh. Udah masuk semut lah. Gitu juga itu ke Padang. Kalau kita ke Padang Sumatera Barat, kalau kita pulang dari Sumatera Barat jalannya enak kita tidur. Anteng Tiba-tiba gitu ya, Pak ya. kalau goyang-goyang apa sih udah Medan nih gitu loh. Artinya banyak jalan yang berubah itu dia. Yang butuh penanganan. Dan penanganan. Nah, DPRD mau mantaunya bagaimana, Pak? Iya. Kalau di daerah luar kota Medan gitu. Ya kita khususnya jalan provinsi ya. Kita Jalan lintas ya, Pak? jalan lintas provinsi, kewenangan provinsi ya. Ini kan banyak juga jalan-jalan masih jalan tanah, jalan kan jalan berlubang. Masih tanah, Iya. belum ada pengerasannya. Kalau hujan becek, Pak. Oh, bukan becek lagi, nggak bisa lewat kita. Iya. Nah, termasuk di kampung saya nih, Labura ya. Ke bawah Labura itu jalannya putus, nggak bisa dihubungkan masih jalan tanah. Tapi alhamdulillah tahun ini masuk 20 miliar dengan 24 miliar dari Toba 24 4 kilo dan kita 20 miliar 4 kilo. Mudah-mudahan insya Allah nanti kalau gubernur bisa ke sana melihat langsung dan setiap tahun kita minta supaya dianggarkan. Ada anggaran khusus ke Iya. situ ya, Pak? Karena memang ini kaitannya dengan peningkatan dari masyarakat. Kalau jalannya rusak, ya ongkosnya mahal, biayanya bil. Jadi kalau dengan adanya jalan yang baik, infrastruktur yang baik, saya rasa semua mudah. Ekonomi bisa meningkat, petani-petani bisa menjual barang-barangnya ke kota dengan Benar. biaya yang sangat murah.
kemudian orang pun juga bisa berwisata, Ya, menambah benar. ekonomi Kalau masyarakat. udah berwisata kan ini bisa menambah pendapatan ya, Pak ya. Iya, sektor ekonomi juga akan terangkat ya. Uang masuk, Pak, istilahnya. Uang masuk. Ekonomi kecil UKM itu pasti akan tumbuh. Oke, Itu benar dia. sekali, Pak. Baik, pendengar Kardapa, jangan kemana-mana, kita lanjut lagi nanti obrolan kita. Jangan lupa juga Anda bisa saksikan live Instagram kita di @kardapa_fm_medan untuk ikutan bergabung bersama kita di spesial dialog duduk bareng parlemen bersama Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumatera Utara. Kita kembali lagi setelah yang berikut ini, tetap stay tune. Pendengar Kardapa, kita lanjut lagi untuk spesial dialog duduk bareng parlemen, tentunya bersama Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumatera Utara. Masih bersama Bapak Ziera Salim Ritonga, Ya, Mbak Desi. SE. Masih di sini. Masih Ya. sama Desi. Iya. Jangan jojo ya, Pak ya. Iya, siap. Kalau Bapak aja saya tarik. Pak, belum kelar nih urusan Ya, kita. boleh. Pak, ini kita lanjut lagi, Pak. Masih dengan topik kita infrastruktur Kota Medan di Ya, mata betul. anggota DPRD. Ya. Yang jadi pertanyaan saya, Pak, tadi sempat saya tanyakan, sejauh ini ada nggak DPRD terjun langsung untuk melakukan pengawasan tentang masalah penanganan jalan-jalanan ini, drainase atau juga banjir? Pasti kita setiap tahun bahkan setiap bulan kita wajib terjun ke lapangan. Kita baru-baru ini Yang udah dipantau daerah mana aja nih, Pak? ya seluruh Sumatera Utara kita bagi kerja Oke. sesuai dapur masing-masing. Kemarin kan ada HLP PPK itu untuk melihat pertanggungjawaban gubernur, kita tunjuk turun langsung ke lapangan. Jadi selain itu kita juga ada reses. Kemarin kita juga udah memberikan masukan kepada gubernur Sumatera Utara terhadap kualitas pekerjaan jalan. Kemudian adanya akses-akses yang belum terbuka ya, belum ada jalan aspal ke dalam, itu sudah kita berikan tanggapan dan masukan kepada gubernur melalui sidang paripurna resmi. Oke. Nah, baru selesai semalam itu. Ya, soal sidang ya, Pak. semalam sidang paripurna. Dan ini kita Makanya Bapak apa kemarin buru-buru gitu. iya. Makanya kita ini tanggal 4 ini sampai tanggal 11 malah kita reses langsung ke masyarakat Oh, oke. untuk mendengar ekspresi masyarakat. Itu macam-macam infrastruktur jalan, jembatan, Mendengar sekolah. keluhan masukan dari Dan masyarakat. iya itu dia. Ini kita dikasih waktu ada sekitar 8 hari. Hmm. Jadi nanti kalau Yesi cari saya tanggal 4 sampai tanggal 11 saya nggak ada di kantor nih. Oke. Saya langsung terjun ke lapangan Ke lapangan. untuk menjemput ekspresi masyarakat, apa yang harus dibenahi, Mm-mm. apa yang selama ini yang menjadi keluh kesah masyarakat, kita akan serap ekspresinya kita sampaikan kepada Gubernur Sumatera Bapak Utara. Gubernur Iya, ya. itu dia modelnya. Oke. Ya memang fungsinya DPRD ini kan menyampaikan suara rakyat ya. Suara Pak. rakyat. Oke, menampung semua dulu. Betul. Pak, ada istilah ini Medan Boom. Oh ya, itu dia. Tahu lah karakter orang Medan seperti Iya, apa. betul. Kalau udah kayak gini udah masuk Medan nih. Dengan karakter orangnya, Iya. terus dengan permasalahannya, Iya. ketidaknyamanan juga dalam bertransportasi masih banyak nih, Pak. Betul, Nah, betul. ini bagaimana masalah keamanan masyarakat dalam supaya memberikan kenyamanan dalam bertransportasi? Ya, itu. Karena masih banyak yang takut, kenapa? Ya, itu dia. Makanya saya bilang, Desi sendiri kalau malam nih angkot udah takut. ya takut kan, karena memang ya itu yang harus kita rubah ya. Mm-mm. Harus ada pemikirannya visioner ke depannya. Jangan lagi kita takut mengambil langkah-langkah yang terkait ya yang secara ekstrim. Kita harus buat, kita harus berani. Karena memang transportasi yang selama ini yang kita yang dapati di Kota Medan itu masih sifatnya amburadul, Pak, belum tertata. Iya. Jadi ya mohon maaf ini kalau kita naik angkot sudah jam 10 malam ke atas, ya bukan kita takut lagi sama orang yang pencurinya, takut sama supirnya sendiri kita takut. Benar nggak di Sama supir? supirnya ya Iya, takut. takut. Takutnya kerjasama, Pak. Iya, Ada kerjasama gitu. banyak kita lihat mohon maaf ini kejadian-kejadian ya penumpangnya diperkosa, dicamret, ya itu dia. Dirampok gitu. Nah, selain memang ketidaknyamanan mengenai transportasi sendiri, kemudian mindset orangnya gitu. Jadi mindset ya mohon maaf ini yang bawa kendaraannya. Kadang-kadang kan kita kan kalau seorang produsen atau seorang yang mencari uang, seharusnya kita melayani pelanggan kita dengan baik. Ya, seharusnya. Seharusnya seperti itu. Tapi itu kita tidak dapatkan dengan angkutan umum yang ya mohon maaf ya yang masih tradisional lah saya bilang ya. Iya. Nah, jadi itu harus kita rubah. Bagaimana nanti ke depan Bapak Wali Kota bersinergi dengan Gubernur, dengan pemerintah kabupaten kota di bidang untuk bagaimana bisa membuat transportasi yang betul-betul layak. Nah, sekarang saya bilang transportasi yang memanusiakan manusia. Ya. Nah, Jadi kita merasa nyaman dan terlindungi. terlindungi ya, dan makanya saat ini Medan ya mohon maaf ini dibilang salah satu
kota yang paling tidak nyaman kan? Iya, benar. Ya, kalau Makanya itu tadi di Medan, Bung. Betul. Kalau nggak nyaman berarti kok di Medan gitu. dan makanya saya bilang itu harus kita hilangkan mindsetnya, Pak. Iya, Nah, benar. jadi siap. Jadi saya pernah juga itu waktu saya masih kuliah, di depan saya itu bule ya, para wisata asing dijamret Di jam naik sepeda motor, padahal jalan kaki berdua sama suami istri pasangan. takutnya jadi orang luar pun takut ke Medan dengan yang ketidakamanan tadi. Jangan sampai hal ini terus-terus ya kita emban ada bahasanya kota Medan ini salah satu kota yang tidak nyaman. Padahal potensinya sangat besar nih Desi. Kita lihat aja heritage ini bisa digunakan untuk Benar, Pak. wisata. Setuju. Nah, kalau di heritage itu ada orang untuk jalan itu lebih enak kan, berfoto, mengenang masa-masa lalu, kemudian melihat sejarah-sejarah, bagaimana Medan dulu zamannya VOC Belanda, itu kan harus kita berdayakan. Nah, dengan apa? Dengan infrastruktur yang baik, jalan, keamanan itu yang paling utama. Itu yang paling utama sebenarnya itu, ya. Ini tadi ada yang bertanya sebenarnya Pak, masalah transportasi memberikan keamanan dan kenyamanan supaya kita merasa terlindungi gitu ya. Setuju juga sih dengan hadirnya Transmedia tadi untuk bus-bus yang sudah dilakukan pemerintah. Soalnya lumayan nyaman juga sih ya. Dan saya mohon maaf nih, saya ingatkan nih, saya waktu 2020 ke Jambret nih. Oh, Jambret saya di Jalan Lapangan Merdeka. Pas semua di Jambret, di Pak. situ emang rawan sih Pak. Ada nggak tindakan dari DPRD sendiri? Di situ banyak sekali yang komplain Pak. Saya ingatkan itu kepada Disub ya. Jambret, begal. Iya, itu CCTV-nya harus dipasang segala sisi. Oh. Nah, jadi waktu itu saya lapor sama polisi, yang Jambret itu udah tahu hafal CCTV yang nggak terdeteksi. Jadi nggak nampak itu orangnya ini ya. Padahal itu masih jam 7:30 loh. Masih siang lah saya bilang ya. Nah, belum terlalu malam kali. Jambret loh. Saya itu tas ada uang itu. Padahal saya turun dari mobil, nggak sampai berapa hitungan satu menit, dia langsung ngambil dari belakang terus lari. Berani Jambret Bapak ya? Waduh, kalau udah Medan ini apa nggak berani Jambretnya? Nanti sini. Sebenarnya Bapak tinggal calling aja, selesai nih orang. Iya, itu dia. Tapi emang itu tadi lah Pak yang terjadi di kota kita tercinta ini gitu ya. Mudah-mudahan lah nanti Pak Wali Kota yang baru bisa membenahi. Bisa menangani ini. Memang sih kayaknya lagi fokus masalah tentang infrastruktur, masalah pemberantasan pungli, premanisme, kayaknya lagi fokus ke sini nih Pak. Sepakat saya, setuju saya. Saya sepakat dengan itu. Karena kalau kita lihat Medan masih banyak pungli sih Pak. Iya, makanya saya bilang itu harus dibenahi. Parkir-parkir yang tidak sesuai dengan tarif, kadang kan berantem dulu kita sama dia pakai preman, nggak ada ininya, iya. Minta uang preman, uang parkir, nggak jelas itu. Nah, ini bagaimana DPRD Sumatera Utara membangun sinergi dengan Pemko Medan untuk masalah pembangunan dan pengembangan infrastruktur di kota Medan ini Pak? Ya itu dia, kita melalui Gubernur Sumatera Utara ya, untuk sering berkoordinasi dengan pemerintah Kota Medan terkait mengenai anggaran, kemudian juga infrastruktur. Di sini juga ada kewenangan jalan provinsi itu di bawah Gubernur Sumatera Utara, seperti Jalan Gatot Subroto, sebagian itu kita, dan juga di tengah-tengah kota Jalan Setiabudi itu jalan kewenangan provinsi. Artinya letaknya di Kota Medan, tapi kewenangannya kewenangan provinsi. Nah, jadi itu harus juga ada sinergi. Nah, bagaimana Gubernur Sumatera Utara untuk dapat memperbaiki jalan-jalan yang selama ini juga banyak dikeluhkan masyarakat. Iya. Jadi banyak tuh Pak yang kadang masuk ke kita daerah Belawan, Marela. Aduh, apalagi daerah pinggiran kan kadang-kadang jalannya seperti mereka betul dipinggirkan kan? Iya. Karena di pinggiran mereka merasa terpinggirkan. Artinya itu harus dirubah mindsetnya ke depan. Kemudian kedua masalah anggaran tadi saya bilang, ya kalau memang kita ini anggaran kita ini masih bisa kita sisihkan untuk tambahan bantuan keuangan provinsi, ya kita alokasikan pada daerah-daerah yang sangat membutuhkan. Karena memang kita tahu ya terbatas anggaran ini juga bagian dari hambatan untuk membangun infrastruktur lebih cepat. Mudah-mudahan lah di Kota Medan ini dia dapat anggaran, saya dengar 2 triliun dari pemerintah pusat. Benar atau enggak nanti saya nggak tahu. Semoga dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Sebaiknya ya, saya rasa ini semangat baru untuk kita lah. Semangat baru. Mudah-mudahan tahun depan Medan ini sudah adalah progres perubahannya. Iya. Jadi menuju Medan Metropolitan itu bisa
segera terrealisasi? Kalau saya bilang bukan metropolitan lagi, mega metropolitan. Nah, Wah, itu dia. jadi udah mega dia. Udah mega deh. Iya, udah Oke. besar dia. Pak, ini sedikit menyimpang. Iya. Masalah tilang elektronik, ada nitip pertanyaan. Iya, iya, iya. Ini kan kalau kita lihat ada di beberapa tempat sudah dipasang CCTV untuk jalan-jalan Iya, ya Pak iya. ya. Tapi kita berharap mungkin hanya bukan di jalan protokol aja gitu, mungkin Iya. di tempat-tempat lain gitu. Ya mungkin itu kita harapkan ke depan itu akan berkembang ya. Karena memang ini adalah salah satu bagaimana para pengguna transportasi pribadi bisa mematuhi dan disiplin menggunakan misalnya sabuk pengaman, kemudian bagaimana mereka berkendaraan itu disiplin, tidak mengganggu kendaraan yang lain. Ini tentunya adalah bagian dari pemerintah Kota Medan untuk menegakkan bagaimana Kota Medan ini benar-benar nyaman Ya. untuk para masyarakatnya yang ada di sekitaran Kota Medan. Itu dia. Saya rasa positif ke depan ini dikembangkan lah. Di Daerah tilang lain ya. Kalau aku rasa sih Medan juga cukup tertinggal dengan tilang elektronik ini Oh, iya. sendiri. Karena daerah lain sudah banyak yang melakukan itu. Udah Surabaya. Ya kalau Surabaya itu kita jauh tertinggal lah. Surabaya itu jalannya selain memang orang yang disiplin, kemudian jalannya lebar-lebar, Jalannya bagus, Pak. bagus, bersih. Bersih. Saya mohon maaf ini bukan promosikan Surabaya ya, tapi kita harus belajar juga ke sana. Ya. Saya pada Mungkin bisa sebagai motivasi motivasi kita. ya, itu nanti ke depan Pak Bobi mungkin juga tahu lah. Itu terkait dulunya Surabaya itu saya datang ke sana 2015 masih boleh dikatakan panas, agak kurang teratur. Tapi 2 tahun kemudian saya ke sana 2017, Surabaya itu seperti hutan, taman hutan gitu loh. Hutan kota. Hutan kota, di mana-mana bunga, di mana-mana tanaman tumbuhan menghasilkan oksigen, dan suhunya pun mulai dingin, tidak panas. Kemudian orang pun banyak berjalan kaki, kendaraan saya lihat banyak disiplin, jalan makin luas, banyak saya lihat di sana pelebaran jalan. Wah ini sangat luar biasa, malah saya pikir nanti Jakarta bisa tertinggal nih. Kalau Medan ya udahlah kita ketinggalan terus kan. Nah itu dia. Dibandingkan daerah lain juga kita jauh tertinggal. Tapi kalau dilihat agak mending sih Pak di trotoar ini kan sekarang lagi apa sih namanya pembersihan ya Pak. Iya. Itu tidak ada boleh bangun apapun di trotoar Iya. jalan. Itu akan dibuat seperti kayak taman gitu ya. Iya, betul. Aku lihat di sekitaran Lapang Merdeka itu udah bagus sih Pak. Bagus. Pinggirnya itu ada bangku untuk bisa duduk, bangku taman ya. Iya, ya itu dia. Saya kira ini ke depan ya, saya optimis ada perbaikan ya. Tapi harus konsisten dah. Iya. Nah, jangan nanti 2 bulan aja, 3 bulan itu pun nggak ada di situ juga Macet jalan. jual nasi, jual asongan segala macam enggak. Nah, jadi harus konsisten. Yang penting konsisten. Yang penting konsisten. Ya, konsisten dalam hal menerapkan disiplin ya. Sumber daya manusia harus disiplin dan konsisten. Kalau tidak nanti ya itu hanya sebentar aja. Takutnya hanya sebentar. Sebentar. Jangan anget-angetan gitu. Nah, iya itu dia. Oke. Gitu. Pak, ada usulan nggak nih untuk Medan tentunya tentang kedepannya gitu Iya. dari DPRD, khususnya dari Bapak deh, Ketua Fraksi Nusantara dari Partai PKB. Partai Kebangkitan Bangsa itu dia. Oke, itu dia. Saya kira saya memberikan masukan ya pada pemerintah Kota Medan ya. Karena Medan ini adalah bagian dari wajahnya Sumatera Utara. Saya minta nanti ke depan bagaimana pelayanan publik ditingkatkan, Ya. kemudian transportasi juga ditingkatkan, itu dia. Dan yang ketiga ya tadi itu infrastruktur, Infrastruktur itu paling penting sih. iya, meminimalisasi banjir ini ya. Mm-mm. Mungkin tidak begitu cepat karena memang sudah banyak ya saya kira di bantaran sungai itu didirikan rumah-rumah yang Iya, menghalang benar. air itu untuk mengalir ke laut kan. Jadi itu ya paling tidak setahun 2 tahun ini bisa dituntaskan oleh Kota Medan. Saya yakin beliau ini kalau apa namanya sinergi dengan pemerintah pusat itu pasti lebih mampu ya. Karena beliau ini kan hubungan kemistrinya kan ada gitu. Ada chemistry-nya. Iya, saya lebih optimis karena Nah, memang saya terus terang pemerintah daerah itu tidak bisa mengandalkan hanya sumber PAD-nya saja, tapi harus bagaimana kita berhubungan baik, bisa berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Karena pemerintah itu uangnya segala uang kan, sumber APBN-nya banyak, jadi dengan itu kita punya alokasi yang besar nantinya, sehingga kita bisa punya ruang untuk membangun infrastruktur dan pelayanan masyarakat yang ada di Kota Medan. Oke. Saya kira seperti itu. Usulan ini Pak untuk pemerintah sendiri tentang penanganan banjir
Apa ini kan harus ada kerjasama masyarakat dan pemerintah. Ya. Walaupun pemerintah sudah melakukan yang gini, tapi kalau ketika kesadaran masyarakat buang sampah sembarangan, nah ini kan nggak bisa jalan. Ya, Ada pesan dari Bapak nggak nih? Ya, itu Untuk saya bilang. masyarakat juga. Untuk masyarakat ya, makanya saya bilang tadi, selain infrastruktur harus ada SDM-nya juga ditingkatkan. SDM-nya, oke. Sumber daya manusianya. Jadi kedisiplinan itu dimulai dari anak itu sekolah TK. Nah, bagaimana di sekolah TK sampai SD ditingkatkan disiplin seperti jangan buang sampah, tidak baik ya, harus di tempat sampah. Kemudian juga ya kalau di Finlandia itu, mohon maaf saya agak nyenang ke Finlandia, anak sekolah itu yang pelajari itu sekolah dasar itu bukan tentang bagaimana matematika, tapi masalah disiplin. Disiplin dan Nah, mereka ajarkan bagaimana ya lampu merah itu harus ngapain, berhenti. Nah, kalau Medan lampu merah, hajar. malah jalan bos. Nah, itu dia. Jadi itu dimulai dari anak sekolah dasar. Jadi saya kira kalau itu sudah kita terapkan dari awal, walaupun itu memang butuh waktu dan butuh tenaga yang kuat, saya kira itu bisa kita terapkan di Kota Medan. Kalau sudah disiplin, karena dengan orang sudah banyak disiplin, orang lain pasti ngikut. Iya. Dia akan segan melakukan hal kesalahan. Dan dia seperti kita ke Singapura, kita nggak berani buang sampah didenda, Pak. Iya, merokok aja kita nggak kasihnya. Ya, didenda tuh. Tapi kita bisa ikut di sana, Pak. Bisa. Bisa. Bikin kita ke Kuala Lumpur, Bukit Bintang. Kita bisa mengikuti Ikuti peraturan. peraturannya, padahal kita orang Indonesia kan. Karena Tapi kalau kita nyampe di sini, peraturan dilanggar. Dilanggar itu dia. Karena katanya peraturan itu dilanggar, itu Ya. biasanya dibuang dah. Ya, peraturan dibuat hanya untuk dilanggar kan. Itu entah siapa yang buat, saya heran juga itu. Entah siapa pun yang buat, aku Iya. juga bingung, Pak. Iya, itu dia Desi. Oke, Oke. ini Pak terkait masalah pandemi nih, ada pesan buat masyarakat nggak? Ya, Kita ya. kan sekarang ini hidup di tengah kondisi Kondisi, pandemi COVID. ya, Kita hidup betul. berdampingan dengan virus yang kita nggak Ya. tahu selesainya sampai kapan. Betul. Saya memang sangat-sangat ya berduka ya kita melihat COVID ini nggak selesai ya. 2 tahun loh. 2 tahun. Saya kemarin Jakarta juga seperti ini, peningkatan luar biasa. Bahkan Kota Medan sekarang sudah masuk zona merah katanya. Ya, zona merah. Ini harus kita tingkatkan lah prokes ya, masker, sanitizer kemana-mana, dan kita kurangi untuk melakukan perjalanan yang tidak penting lah ya kan. Karena memang persoalannya memang kita harus mencegah penyebaran ini kemana-mana. Kemudian yang kedua, kita tunggu dijaga nih. Jadi pemerintah daerah juga harus support juga terkait ini masyarakat yang ada di pinggiran. Kalau bisa dikasih sih uang untuk beli vitaminnya supaya dia kuat. Nah, kalau udah kuat kan otomatis virusnya bisa hilang kan begitu. Jadi kalau kita tidak disiplin tentang prokes juga, ini salah satu akan meningkatkan COVID terus penyebarannya. Saya lihat seperti saya di Johor itu juga sangat, saya kan tinggal di Johor ini. Sama Pak. Jangan salah ya. Johor. Johor berarti. Johor sempat kemarin ada 2 lingkungan ya Pak, Lingkungan, yang ya. harus ini. Udah hampir sih hitam dari merah ke hitam kan. Jadi saya kira itu juga harus jadi perhatian pemerintah daerah. Ya memang ya semacam dilema ya. Satu sisi kita harus meningkatkan pelayanan infrastruktur, meningkatkan anggaran untuk Meningkatkan perekonomian. yang lain kita harus memikirkan kesehatan. Tapi harus ada pilihan. Saya kira kesehatan itu lebih penting dari yang lainnya, Pak. Benar. Buat isi ya, kalau kita nggak sehat, kita macam mana mau bisa. Gimana kita mau bekerja, gimana Ya. kita mau dapat pendapatan kalau kita nggak Betul. sehat kan? Mudah-mudahan salah ke depan adalah para ahli-ahli ini yang bisa mengobati ini lah, yang menemukan obatnya ya. Vaksin kan ini lagi jalan ya Pak. Vaksin ya vaksin lagi jalan. Saya lihat juga banyak persoalan kan. Kadang-kadang yang divaksin juga bisa kena. Ya, Ada makanya yang divaksin pun jangan langsung terlalu bebas. Bebas, iya. Makanya saya bilang kita sekarang ini di masa-masa kebingungan. Serba salah ya Pak. Serba salah. Ini yang membuat, karena memang masih baru kan. Kita nggak tahu gimana pernah mengalami seperti ini. Itu dia sih. Sekarang ini memang kita kondisinya hidup dalam new normal. Ini normal, jadi masyarakatnya juga harus menyesuaikan. Harus menyesuaikan. Harus patuh. Ada perubahan sekarang ini ya Pak dalam hidup kita. Gitu. Pak, terima kasih waktunya Ya. sudah ngobrol bersama kita masalah infrastruktur dan lain-lainnya, kita Boleh. banyak lebar nih Pak. Boleh. Lain kali juga saya senang ngajak kantor juga seperti ini. Oh gitu, Oh. oke. Bapak luar biasa ini. Lagi pendengarnya. Terima kasih Bapak waktunya. Jangan bosan-bosan sama kita Pak. Kita Oh, next enggak. ngobrol lagi yang lebih dalam nih. Boleh. Oke. Mau yang paling dalam juga siap, nggak apa-apa. Saya korek dalam-dalam. Boleh. Terima kasih Bapak.
Oke, Baik pendengar sama-sama. Kardopa, terima kasih kebersamaannya sudah menyaksikan di live Instagram kita untuk Kardopa FM Medan dan juga via streaming kita di www.kardopafm.co.id. Yang jelas spesial dialog duduk bareng parlemen bersama Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut dan Ketua Fraksi Nusantara dari Partai PKB. Ada Bapak Jera Salim Ritama SE harus kita akhiri untuk hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Jangan kemana-mana, pastikan tetap aja stay tune terus di Radio Kardopa. Saya Desi pamit, sampai jumpa.